Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar. La ilaha
إلا الله. Mari mari dakwah kita sidina Muhammad wa silatahu barakatuh. Salih qabla subh. Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inasyir. Ya, Allah. Boleh. Bismillah. Syahun. Amin. Amin Allah. Amin. Allah. Allahu Akbar. Wadah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Irwat. Irwat. Allah. Amin amin ya Allah.
لا إله إلا الله. استغفر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين والموحدين والمجاهدين والمستضعفين المظلومين في فلسطين وفي السودان وفي سائر بلاد المسلمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada pagi ini mari kita semua tidak pernah dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Besar karena atas petunjuk, bimbingan, hidayah, dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita semua bisa berkumpul di dalam masjid ini untuk melaksanakan salah satu perintah yang memang mutlak dan wajib kita laksanakan selaku umat Islam, yaitu melaksanakan sholat, khususnya sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari juga kita tidak pernah lupa untuk selalu kita panjatkan dan tujukan pada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pembawa berkat, Nabi pembawa amanat, Nabi yang bawa jalan dari gelap ke terang. Ingat pula para sahabat, karib, panggilan, keluarga besar beliau, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita kelak semua masih bagian dari umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, pada pagi ini sebetulnya saya udah diskusi sama Pak Haji Kus tadi malam. Jadwal hari ini tuh kan beliau, tapi beliau ngasih kode isyarat. Tinggal apa? Saya pikir kalau untuk menyampaikan kebaikan itu kewajiban siapapun ya. Jadi kalau kita menyampaikan kebaikan, meskipun kita tahu sedikit, itu wajib kita sampaikan. Karena itu akan memberikan pahala bagi kita, juga mengingatkan kita ya, untuk lebih baik berbuat baik. Bapak, tema pagi ini mungkin saya tidak akan lepas dari yang kemarin disampaikan oleh Pak Sabil ya tentang sholat. Tapi sebelumnya saya selalu menyampaikan informasi yang memang perlu kita ketahui, perpecahan yang selalu terjadi kenapa di lingkungan umat Islam. Itu yang jadi bahan pertanyaan. Itu yang menyebabkan Islam tidak kuat karena dia mudah dipecah. Kita mengabaikan berbagai latar belakang mahjab, latar belakang. Tapi kalau nama Islam itu menurut saya satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Islam itu sumber ilmu pengetahuan, sumber segala sesuatu. Tapi dalam perkembangannya selalu ketinggalan. Kenapa? Karena mudah dipecah belah. Contoh kecil Bapak. Tadi kalau Palestina bersatu ya melawan Zionis, itu sudah jelas. Semua komponen Palestina saudara-saudara kita yang sampai sekarang sudah gencatan senjata secara internasional, tapi Israel Zionis tetap ya, membombardir, membunuh satu persatu. Tapi secara umum, secara kehidupan mereka sudah bisa melaksanakan kegiatan ibadah, sekolah di tempat-tempat yang memprihatinkan, dan proses ke depan dalam tujuan baiknya akan direkonstruksi. Tapi Bapak di Syria, Syria itu salah satu sejarah Islam yang bisa dibaca, salah satu kebesaran Islam. Terjadi konflik lagi di Aleppo, sesama umat Islam, 180.000 orang mengungsi.
SDF-nya orang Islam, tentara yang lain Suriahnya juga orang Islam. Itu Islam. Lebanon tiap hari dibombardir sama Israel, Lebanon Selatan. Karena di Lebanon sendiri ada perpecahan perbedaan. Palestina itu kok sudah ada dua faksi, Hamas sama Fatah. Fatah itu agak sedikit pro sama Barat, tanda kutip usul-usulan bersatu. Sedangkan Hamas memang betul-betul militan anti kepada Israel. Mereka sengaja dipecah. Jadi perpecahan Islam ini menyebabkan Islam ini tidak pernah bersatu. Padahal Allah mestikan bersatu. Subhanallah, kekuatan besar. Makanya jauh-jauh kita di sini di Indonesia mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Sudan. Itu salah satu akidah kuat kita. Bahwa kita memang bersaudara sesama Islam. Saya tidak menyampaikan di Sudan lagi. Di Sudan sampai sekarang masih terjadi baku bunuh bersama umat Islam. Nah, mudah-mudahan di kita di Indonesia ini dengan berbeda mazhab, dengan berbeda aliran, bahwa persatuan dan kesatuan itu mudah. Karena sekali lagi Islam itu bukan jadi rahmatan lil alamin, tapi tidak jadi rahmat juga bagi umat Islam sendiri. Kenapa? Karena ego, karena kepentingan politik yang memang sengaja dibuat untuk biar Islam tidak maju, biar Islam terpuruk. Di lingkungan kecil kita mungkin bapak ada yang pakai kunut, ada yang tidak, ya nggak apa-apa. Kalau soal akidah dan keyakinan kita yakin. Kita tidak akan salahkan bapak siapapun yang ada duduk di sini yang tidak pakai kunut. Kenapa? Karena mohon maaf, saya dan bapak-bapak semua tidak lahir di era Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin kalau kita lahir di era beliau, kita tahu cara beliau sholat, cara beliau membaca Quran, cara beliau. Tapi karena kita tidak lahir di era beliau, kita memaksakan pada guru-guru kita. Dan kita yakin bahwa esensinya Allah itu maha tahu, Allah itu maha kasih. Tapi kita proses belajar juga untuk hal-hal yang prinsip, misalkan sholat, hal yang prinsip yang kita belajar. Kalau hal yang kecil jangan dijadikan pertentangan, akhirnya secara konteks global, ya kita dipecah-pecah sama lain. Dari dulu kan Yahudi itu meskipun di Al-Quran sudah dijelaskan. Meskipun sebagian orang Yahudi sekarang sudah ada perkembangan sendiri, yang generasi muda itu sudah mulai bicara. Mudah-mudahan itu kena hidayah, dapat hidayah dari Allah. Ya itu bapak sekedar selintas tentang yang perlu kita ketahui. Intinya kita menyadari esensi kebesaran Islam, jangan hanya inklusif memikirkan keyakinan dan akidah sendiri. Kalau saya begini, saya yang paling benar, kita yang ini paling benar. Tapi jangan memaksakan mereka. Kamu harus ikut saja. Itu berbahaya. Itu yang menyebabkan sesama Islam saling membunuh, sesama Islam perang sampai sekarang. Di Yaman, Bapak di Yaman, Yaman itu salah satu sumber ulama Islam. Besar Islam ada di sana sampai sekarang. Satu sama lain berkebun. Dengan siapa? Dengan Saudi juga. Antara orang Yaman, Saudi Arabia, kiblat kita merasa, tapi negaranya ya berbeda pendapat dan mendukung salah satu fraksi, harusnya kan menenangkan apapun latar belakangnya. Itu balik lagi, kalau agama sudah dibawa dengan kepentingan politik, bahaya. Maka kita akan terjadi baku bunuh di antara kita sendiri, akan terjadi baku, tengkar, dan lain sebagainya. Nah, kembali ke masalah Bapak, ya, bahwa esensi sholat itu, saya baca selintas, kan salah satu ciri-ciri orang bertakwa itu di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu yang pertama adalah orang yang percaya pada hal-hal yang gaib, yang kedua yang mengerjakan sholat, yang ketiga yang suka membagikan rezeki yang dia miliki kepada yang tidak mampu. Hal yang gaib, sholat itu kita yakin akan kebenaran Allah. Kita yakin akan kebenaran Allah. Kenapa ini saya sampaikan? Karena bulan ini kan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan kalau orang yang tidak kuat akidahnya atau orang yang tanda kutip menggunakan logika tidak nyambung. Kenapa? Karena perjalanan Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya ribuan kilo,
Kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat ke Sidratul Muntaha. Salah satu oleh-olehnya itu ya sholat. Jadi sholat itu perintah langsung Allah pada, tidak perlu Jibril. Minta Allah langsung pada Nabi. Dia beliau harus diangkat ke langit itu. Kan mana mungkin lah. Dalam itu yang dulu jadikan senjata oleh orang non-Muslim. Bahwa Nabi kita ini berbohong. Ada apa? Kita yakin akan kebesaran Allah. Kita yakin akan kekuatan Allah. Kalau Allah menghendaki, maka kun fayakun jadi. Contoh dalam real hidup kita, Bapak. Bapak tidak pernah melihat matahari dan bumi. Jarak matahari ke bumi itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya dapat, itu jaraknya 150 juta kilometer. Bayangin, 150 juta kilometer. Itu kebesaran Allah. Tapi apa? Coba cahayanya. Jarak 150 juta kilometer bisa langsung. Itu sebenarnya kalau orang berpikir akan lebih memuaskan bahwa bagi Allah itu tidak ada hal yang mustahil. Jadi kalau ketika Nabi kita dalam 1 detik aja, mungkin tidak hitungan detik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yakin itu kebesaran Allah. Dari Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kita berpikir yang realitas ada yang matahari yang dapat, Bapak tidak tahu jaraknya. Diteliti itu jaraknya 150 juta kilometer, bayangin. Tapi kenapa dalam satu cahaya sudah bisa langsung? Nah ini kan, bahwa kita yakini bahwa kebenaran dan kebesaran sebuah Allah itu. Kalau Allah menghendaki kun fayakun terjadi. Nah balik lagi ke sholat, kan oleh-olehnya Isra Mi'raj itu yang paling utama itu sholat. Sholat ini saya dapat catatan, ya, akan saya sharing sedikit ya. Bukan hanya sekedar ibadah rutinitas, tapi melainkan sholat itu adalah latihan agama. Bagi siapa yang melaksanakan sholat berarti dia mendekatkan agama. Jadi indikator baik tidaknya seorang muslim dalam hal melaksanakan sholat. Apakah sholatnya terjaga dengan baik? Dengan berbeda versi. Karena itu indikator utama. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian dan itu juga salah satu komunikasi utama kita dengan Allah Sang Pencipta. Ya. Ini saya baca lagi beberapa poin yang penting mengapa salat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Hubungan langsung dengan Allah, hablum minallah. Salat bagi seorang muslim adalah sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara di antara Allah dengan kita, meskipun dalam pelaksanaannya saya yakin saya sendiri bapak-bapak semua juga kita masih proses. Saya membuka keborokan saya kalau sholat itu belum bisa khusyuk, saya belum bisa menerjemahkan mulai dari awal sampai akhir yang saya ucapkan, termasuk surat-surat. Tapi saya berusaha untuk mendekat. Kalau saya lupa saya untuk terima ibadah itu aja. Fatihah tetap saya terjemahkan dari mulai awal sampai akhir. Doa kita sebagian. Surat-surat. Mudah-mudahan di antara bapak-bapak ini yang bisa di depan saya sudah hafal semua itu. Harusnya. Kalau potongnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita diblessing oleh Allah tidak hadir, tidak dilahirkan di negeri Arab. Kalau kita di negeri Arab kita tahu bahasa. Kalau kita tidak bukan di negeri Arab ya bahasa kita berbeda. Tapi kita mengetahui prinsip-prinsip utama. Kunci-kunci utama yang harus kita pedoman di dalam melakukan sholat. Jadi yang pernah merasa bosan itu mau tetap melaksanakan perintah Allah, itu sholat. Sholat 5 waktu itu yang paling penting. Tambah dengan sholat, karena itu salah satu komunikasi kita, salah satu sarana kita untuk beribadah. Saya sampaikan esensi sholat itu. Kita yakini bahwa ibadah yang pertama dinilai oleh Allah ketika kita mati adalah bagaimana sholat kita. Itu nanti kita di akhir. Tetapi di dunia pun Bapak, sholat itu adalah sarana untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit masing-masing, penyakit hati kita. Saya selalu memakai logika yang ada kaitannya. Jadi kalau kita tubuh kita ini ada 2 unsur, jasmani dan rohani. Ini saya sampaikan kepada siapa? Unsur jasmani itu bisa supaya bisa kita kuat, bisa kita melangkah, bisa kita berjalan, kita bisa melaksanakan kegiatan kalau konsumsi
makanan, minuman, istirahatnya cukup. Kalau tidak, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Itu kebutuhan jasmani. Tapi kita jangan lupa ada salah satu kebutuhan rohani. Salah satu sholat itu kebutuhan rohani. Sholat itu menyeimbangkan dalam harfiah dunia kita antara kepentingan jasmani dan kepentingan rohani. Karena dalam sholat ya, kita mengungkapkan apa-apa, kita berdoa kepada Allah. Selesai sholat kita juga sama berdoa kepada Allah. Itu apa rilisnya? Kalau secara duniawi, rilis psikologis secara kejiwaan kita yang ada. Silakan bawa rasakan. Jadi kalau orang yang sholat, insya Allah seberat-beratnya masalah dia hadapi, dia akan dikasih petunjuk semua. Dia akan dikasih jalan semua. Karena itu adalah salah satu hikmah sholat yang kita sangat abaikan. Di samping juga nilai ibadah yang kita harapkan menjadi bekal kita untuk menambah bekal-bekal baik kita ketika kita dipanggil sama Allah. Jadi saya menyampaikan hidup ini itu kan kita yang terakhir, hanya sebentar. Tapi alam yang kekal itu ketika kita mati. Karena itu siapa yang akan menemani kita? Amal dan perbuatan kita. Amal soleh dan kebaikan kita. Salah satunya apa? Salah satunya merasakan semua perintah yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya sholat. Kita punya istri cantik, punya anak yang kita sayangi, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, kita bawa. Setiap istri kita, kalau kita mati, akan ikut ke alam kubur, ditinggalkan kita. Jadi siapa yang dengan kita? Itu Allah. Perilaku kita, ketaatan kita kepada Allah. Salah satunya apa? Mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat dengan baik, dengan khusyuk. Mohon maaf ya, kan akan ada rukun-rukunnya, tapi yang paling prinsip aja. Saya sering melihat kalau saya bukan menyembuhkan diri Bapak, saya kebetulan kalau sholat itu di mana-mana, di masjid, Istiqlal, kadang-kadang di masjid yang ada di Koni, kalau di Bandung, kadang-kadang di masjid Raya Bandung. Saya akan melihat ya, ada beberapa rukun sholat yang lupa sama jamaah. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Kan salah satunya untuk orang. Jadi saya kalau ke bawah semua saya alhamdulillah. Jadi kalau Bapak pakai sarung atau kalau Bapak pakai celana, jangan seperti ketika ruku itu ini di belakang pantat kita dekat udara kelihatan. Saya bisa melihat itu. Coba kalau sebelum sholat itu diyakinkan bahwa tertutup semua orang kita, itu salah satu sholat di samping wudhunya. Nah, kalau bapak-bapak di sini saya lihat semua rapi, bajunya rapi, tertutupi. Pertahankan Bapak. Bagi yang lupa, yang gelap, yakinkan sebelum melangkah kaki dari rumah ke masjid itu, saya memakai pakaian yang layak, yang menutup urat saya, yang tidak kelihatan. Mungkin Bapak sama dengan saya juga pengalaman. Kalau kita duduk di mana saja, lihat orang yang sholat, ada saudara-saudara kita yang itu loh lubang pantatnya itu kelihatan. Cuma kalau kita masih tahu, ya enak juga lah. Tapi barangkali mungkin dia lupa. Kalau dia lupa, insya Allah itu diterima. Tapi kalau kita sudah sadar, kita lakukan apa? Paling tidak tutup uratnya. Ini yang pertama ya. Kemudian sholat juga pembeda antara muslim dan bukan muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda bahwa batas antara seseorang dengan kekafiran atau kesyirikannya adalah meninggalkan sholat. Sholat ini menjadi identitas paling utama bagi seorang muslim. Yang bukan muslim tidak muslim harus sholat. Tapi kalau kita wajib dan kita harus melakukan sholat. Yang ketiga yang tadi saya sampaikan, amalan yang pertama yang dihisab itu adalah sholat. Di hari kiamat nanti, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab. Jika sholatnya baik, maka amalannya yang lain akan dianggap baik. Jika sholatnya buruk, maka amalan lainnya sulit untuk menolong. Jadi sholat buruk itu sholat yang belang beton gitu. Kalau cara masing-masing itu kita anggap baik semua. Makanya setiap sholat kita istighfar, setiap sholat kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima kekurangan yang kita lakukan selama sholat. Yang keempat, sholat juga mencegah perbuatan buruk sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut. Saya tidak sebutkan sholat itu aneh masih ulangkan. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sudah dijamin. Kalau orang yang mengerjakan sholat itu pasti akan dijaga banget. Contoh kecilnya kan setiap sholat kalau Bapak tahu di surat Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami di jalan yang benar dan lurus.
Itu sudah dijaga. Makanya kalau kita sudah berbuat dosa di antara subuh dan duhur kita sholat, kita wudhu, sholat kita, dosa kita dihapus. Itu sebetulnya ajaran yang diberikan sempurna oleh Allah kepada kita. Bahwa kita akan dijaga dari hal-hal yang keji dan bukan kalau kita mengerjakan sholat, termasuk dosa-dosa kita. Ya, lanjutkan lagi. Salat yang dikerjakan dengan khusyuk, tanda kutip, dan benar berfungsi sebagai rem atau benteng moral bagi seseorang agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Yang kelima, penghapus dosa dan penenangnya hati. Tadi yang saya sebutkan dari awal. Salat 5 waktu diibaratkan seperti mandi di sungai yang bersih sebanyak 5 kali sehari. Ia membersihkan jiwanya dengan dari noda-noda dosa kecil. Selain juga gerakan dan bacaan sholat memberikan ketenangan batin, tumaninah yang luar biasa. Jadi bersyukur kita, mudah-mudahan kita semua dikasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tinggal kita tetap istiqomah melaksanakan salah satu kewajiban. Amin. Mudah-mudahan sholat kita selama ini Allah menerima dan dengan segala kekurangan dan kita. Amin. Itu saja yang saya sampaikan. Kita sama-sama berdoa minta ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad.